Bayangkan, kamu baru saja pulang kerja, lelah, ingin cepat sampai rumah. Tapi malam itu, di stasiun Bekasi Timur, ada yang tidak pernah benar-benar sampai. Sebuah tabrakan beruntun antara kereta api jarak jauh dan KRL pada Senin malam, 27 April 2026, bukan hanya menyisakan kerusakan, tapi juga kehilangan. 7 orang meninggal dunia, 81 lainnya terluka. Namun yang bikin publik semakin gelisah, tragedi ini ternyata tidak berdiri sendiri. Ada satu titik awal yang kini jadi sorotan besar, sebuah taksi listrik hijau. Dan sejak saat itu, muncul satu pertanyaan yang terus bergema di media sosial. Ini murni kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Semua bermula sekitar jam 20:50 WIB di perlintasan sebidang dekat stasiun Bekasi Timur. Sebuah taksi listrik berwarna hijau melintas, situasi terlihat normal. Sampai tiba-tiba, tepat di tengah rel, mobil itu berhenti. Bukan berhenti biasa, mogok total. Saksi mata menyebut sopir sempat panik, mencoba mendorong mobil keluar dari rel. Tapi masalahnya, ini mobil listrik. Saat sistem mati, kendaraan jadi jauh lebih sulit digerakkan. Waktu terus berjalan, dan rel tidak pernah benar-benar kosong. Beberapa saat kemudian, KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta datang, benturan pun tak terhindarkan. Mobil terseret sekitar 50 meter. Sopir berhasil menyelamatkan diri, tapi situasi di rel sudah berubah jadi kacau. Di Ampera, Duren Jaya, ini stasiun Bekasi Timur. Ini ngunci langsung. Jadi kita mau ke apa? Jalanin ke nggak bisa, iya. Karena pas tadi posisi kereta lewat langsung tek mati otomatis. Pas tengah-tengah. Masalahnya belum selesai. Di waktu hampir bersamaan, KRL lain dari Jakarta menuju Cikarang sedang berhenti di stasiun. Penumpang naik turun seperti biasa sampai kondisi darurat terjadi. Kereta sempat bergerak kembali, pintu bahkan terbuka karena situasi tidak normal. Dan di momen itulah, kereta tersebut ditabrak dari belakang oleh kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Pak, turun dulu, Pak. Pak, turun dulu, Pak. Turun. Makan dulu ya, semuanya. Kecelakaan, Mami. Kecelakaan. Aduh, iya. Nabrak. Satu kejadian kecil di awal berubah menjadi efek domino yang tidak bisa dihentikan. Dari sinilah muncul istilah yang sekarang ramai dibicarakan, anomali taksi hijau. Bukan tanpa alasan. Di media sosial, banyak warganet mulai mengaitkan kejadian ini dengan berbagai insiden lain yang melibatkan taksi serupa. Mulai dari kendaraan yang tiba-tiba mogok di jalan, masuk ke selokan, hingga kejadian lalu lintas yang viral. 1-2 kejadian mungkin dianggap biasa. Tapi ketika terus berulang, publik mulai melihat pola. Dan pola itulah yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Reaksi warganet pun langsung membludak. Seorang influencer, Mamang Osa, menulis, awalnya kirain beda kejadian, ternyata nyambung. Sebab akibat komentar lain bahkan lebih emosional. Ada yang mengaku pernah hampir celaka karena taksi serupa.
Ada juga yang terang-terangan menyebut kendaraan ini meresahkan. Beberapa komentar bahkan menyindir, sering melanggar, sering menerobos, sering mogok. Nada yang muncul bukan lagi sekadar heran, tapi sudah masuk ke kekhawatiran. Di sisi lain, pihak perusahaan akhirnya memberikan pernyataan. Mereka memastikan pengemudi selamat dan tidak ada penumpang di dalam mobil saat kejadian. Mereka juga menyatakan siap mendukung proses investigasi. Namun respons ini justru menuai kritik. Sebagian publik menilai pernyataan tersebut terlalu fokus pada klarifikasi dan kurang menyentuh sisi empati terhadap para korban. Di tengah situasi duka, hal-hal seperti ini jadi sangat sensitif. Sementara itu, pihak perkeretaapian mengonfirmasi dampak besar dari insiden ini. 7 orang kehilangan nyawa, 81 orang harus menjalani perawatan. Meninggal dunia itu 7 orang, dan luka-luka dan dirawat itu sebanyak 81 orang. Dan yang ada masih terperangkap itu ada sekitar 3 orang yang terperangkap di dalam kereta. Evakuasi ini terserang cukup lama, selama 8 jam, dan kita lakukan hati-hati sekali, sangat hati-hati sekali. Nanti Pak Kepala Basarnas yang akan menjelaskan teknis pelaksanaan kehati-hatian kita dalam melaksanakan evakuasi dari korban. Evakuasi dari kereta Bromo Anggrek itu telah kami lakukan. Jadi semua rangkaian sebanyak 12 gerbong itu telah kami lakukan evakuasi ke stasiun Bekasi. Dan selanjutnya kami sudah siap untuk melakukan evakuasi dari lokomotif yang ada pada kereta Bromo Anggrek tersebut, dan kami berkoordinasi dengan Basarnas untuk menimbang atau mempertimbangkan aspek-aspek kehati-hatian dan keselamatan dari korban yang masih terperangkap di dalam kereta. Investigasi pun kini difokuskan pada satu hal krusial. Kenapa kendaraan itu bisa mogok tepat di tengah rel? Apakah murni masalah teknis? Atau ada faktor lain yang luput dari perhatian? Kalau ditarik ke belakang, ini bukan lagi soal satu kejadian. Ini tentang bagaimana sebuah brand transportasi mulai diasosiasikan dengan rangkaian insiden yang terus berulang. Dari yang awalnya hanya viral ringan, sampai akhirnya menjadi pemicu tragedi besar. Di mata publik, ini bukan lagi kebetulan. Ini sudah jadi alarm. Desakan pun mulai muncul. Bukan hanya klarifikasi, tapi evaluasi menyeluruh. Mulai dari kondisi kendaraan, sistem operasional, sampai standar keselamatan di lapangan. Karena satu hal yang pasti, di balik semua angka dan kronologi, ada manusia, ada keluarga yang menunggu di rumah. Dan ada yang akhirnya tidak pernah kembali. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah ini sekadar rangkaian kebetulan yang tidak beruntung? Atau benar ada anomali yang selama ini diabaikan? Dan yang lebih penting, apa yang harus dilakukan sebelum kejadian serupa terulang lagi?